Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan murajaah kita di dalam kitab Kasyaful Qina' an Mukhtasar Abi Suja'. Pada kesempatan ini kita masuk ke pembahasan yang baru, faslun fi bayani ahkamit tayammum, ya. Fasal tentang hukum-hukum tayammum, penjelasan tentang hukum-hukum tayammum. Wa huwa lughatan, ini tayammum itu secara bahasa bima'na al-qasdu, wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain badalan bisyara'id makhsusah. Ya, secara istilah tayammum adalah menyampaikan ya turab, tanah atau debu yang suci, lil wajhi wal yadain, untuk wajah dan dua tangan, badalan bisyara'id makhsusah, sebagai ganti ya dengan syarat-syarat tertentu. Wa huwa min khasa'isil muslimin lam yaj'alhu Allah ta'ala tahuran li ghairiha minal umam tawassu'an 'alaiha wa ihsanan ilaiha. Dan tayamum ini merupakan kekhususan kaum muslimin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan syariat tayamum itu kepada umat-umat lain sebagai alat untuk bersuci, kecuali kepada umat Islam, ya, kepada kaum muslimin. Dan ini sebagai bentuk tawassu'ah, ya, tawassu'ah itu kemudahan, ya, keleluasaan kepada umat Islam, wa ihsanan ilaiha, ya, dan sebagai bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Nah, jadi kalau dalam kondisi tidak ada air, tidak ada sesuatu yang bisa kita bersuci dengan air, maka bisa menggunakan tayammum. Dan sifatnya hanyalah sebagai ganti. Makanya tadi di definisinya dia disebutkan badalan, ya, sebagai ganti, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Wa yahsunu huna an usyira ila mas'alatin yanbani 'alaiha jumlatun min ahkamit tayammum. Kata muallif, itu kata Syekh Naif Al-Ghifari, maka sungguh sesuatu yang layak pula untuk saya jelaskan di sini, kata beliau, sebuah masalah yang akan menjadi dasar dari pembentukan hukum-hukum tayammum, ya. Ada masalah yang terjadi perbedaan pandangan dari para ulama tentang tayamum itu, yang menjadi dasar nantinya tentang bagaimana hukum-hukum tayamum selanjutnya. Wahia hal at-tayammum mubihun aw rafi'un lil hadas, yaitu permasalahan mendasar, apakah tayamum itu hukumnya hanya dibolehkan, ya, atau dia bisa mengangkat hadas. Nah, ini akan menghasilkan hasil hukum yang berbeda, ya. Apakah tayamum itu hanya pembolehan saja karena keadaan darurat, ataukah dia memang bisa mengangkat hadas? Nah, terjadi khilaf ala qaulain. Maka dalam masalah ini terjadi khilaf, ada dalam dua pendapat. Wal qaulul awwal, pendapat yang pertama, annahu mubihun li fi'lil ibadah ghairu rafi'in lil hadathi. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tayamum itu hanya pembolehan, ya, diperbolehkan saja, li fi'lil ibadah, untuk melakukan satu ibadah, ghairu rafi'in lil hadas, namun dia hakikatnya tidaklah mengangkat hadas. Karena keadaan darurat, maka dia diperbolehkan.
Itu kira-kira maksudnya. Tapi dia sendiri sebenarnya tidaklah mengangkat hadas. Wa hadza ma masya alaihi al-muallif wa huwa al-masyhur min madhhab Malik wa Ahmad. Dan inilah merupakan pendapat dari penulis matan Abi Suja, ya, dari muallif kata Syekh Naif, yaitu Imam Abu Suja, wa huwa al-masyhur min madhhab Malik wa Ahmad. Dan dia merupakan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad. Qalu, mereka beralasan, li'anna tayammuma taharatun darurah. Kenapa mereka mengatakan dia itu hanya sebagai pembolehan, bukan mengangkat hadas itu sendiri? Li'anna tayammum taharatun darurah. Karena tayamum itu adalah bersuci dalam keadaan darurat. Ya. Inda faqdil ma' awil ajzi an istimalihi. Ketika kita tidak memiliki air, tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Wal hukmul muqayyadu bid-darurah muqaddar biqadriha. Ada kaidah mengatakan hukum yang terikat dengan keadaan darurat, maka dia juga ditetapkan atau dihukumi kadarnya sesuai dengan kadar kedaruratan itu sendiri. Jadi karena hukum tayamum itu tadi muncul karena darurat, ya maka dia hanya khusus untuk keadaan darurat itu saja. Ya, dia tidak mengangkat hadas menurut mereka. Dia hanya diperbolehkan karena keadaan darurat. Nah, ini nanti akan menghasilkan runtutan dari hukum-hukum yang berkenaan dengan tayamum selanjutnya. Ini pendapat yang pertama, ya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu rafi'un lil hadathi kal ma'. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tayamum itu rafi'un lil hadath kal ma'i. Dia memang mengangkat hadas. Jadi kalau orang bersuci dengan tayamum artinya sudah terangkat hadasnya. Dia sama seperti air, kal ma'. Ya. Wa hadza mazhab Abi Hanifah. Ini pendapat merupakan mazhab dari Abu Hanifah, wa huwa ikhtiyarul Muzani minasy-Syafi'iyah, dan merupakan pilihan dari Imam Muzani dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa riwayatun an Ahmad wa huwa rajih, dan juga sebuah riwayat yang menyandarkan pendapat ini kepada Imam Ahmad, wa huwa ar-rajih, dan dia merupakan pendapat yang rajih menurut Syekh Naif Al-Kifari, yang mensyarah buku ini. Jadi pendapat kedua ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Naif ini tadi. Apa itu? Bahwasanya tayamum merupakan rafi'un lil hadas. Ya. Bisa mengangkat hadas sebagaimana air. Kalau pendapat pertama tadi, posisi tayamum itu hanya sebagai ganti, ya, ketika darurat saja, sehingga sebetulnya dia tidak mengangkat hadas, tapi karena sudah darurat, ya tidak masalah dia digantikan dengan tayamum. Ya. Nanti runtutannya itu akan berbeda, ya. Hukum orang yang berpendapat pertama dengan orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua itu akan berbeda hasilnya. Qalu, mereka mengatakan, ya pendapat kedua ini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'ida at-tayyib tahurul muslim wa in lam yajidil ma' 10 sinin. Ya, sesungguhnya sa'id itu sebetulnya bisalah kita maknakan sebagai debu, ya, yang muncul dari permukaan sesuatu. Ya, as-sa'id yang muncul di atas permukaan sesuatu. Yang maksudnya adalah debu. Ya, debu yang bersih, tahurul muslim, adalah alat untuk bersuci orang muslim. Wa in lam yajidil ma' 10 sinin, walaupun seandainya mereka tidak mendapatkan air selama 10 tahun lamanya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu al-Albani li'anna tayammum badalun 'anil ma' wal badal ya'khudhu hukmal mubdal minhu. Ya. Dan kemudian juga kenapa mereka mengatakan rafi'un lil hadas? Karena tayamum itu merupakan badal, ganti dari air. Wal badal ya'khudhu hukmal mubdal minhu. Dan pengganti itu mengambil kedudukan hukum yang digantikan. Ya. Kalau seandainya mengganti sesuatu tapi yang mengganti tadi tidak sama hukumnya dengan yang diganti, maka
Tentunya tidak, secara logikanya tidak betul, tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Karena sesuatu yang diganti tadi, sesuatu yang mengganti itu tadi memang pada dasarnya adalah sama ya, sama kedudukannya. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian wasyaraitu tayammum khamsah asya. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Ada 5 macamnya. Ahaduha, yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Adanya uzur disebabkan karena safar atau sakit. Wa hadza liqaulihi ta'ala fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Dan apabila kalian sakit atau dalam keadaan bersafar atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang airnya atau kalian menyentuh wanita, ya, masalah menyentuh wanita yang tadi, nah sini sudah pernah kita bahas apakah dia bermaksud menyentuh saja ataukah dia merupakan kiasan daripada berhubungan badan, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian bertayamumlah ya dari sa'idan thayyiba, dari tanah yang ya, dari debu yang baik, yang bersih begitu. Jadi pendapat syarat pertama itu adanya uzur, ya, adanya uzur untuk boleh menggunakan tayamum, baik itu karena safar ataupun karena sakit. Watsani dukhulu waqti shalah. Ya, yang kedua, syarat yang kedua ini menurut Imam Abi Suja masuknya waktu salat. Nah, ini salah satu runtutan yang muncul akibat dari perbedaan pendapat yang tadi ya. Kalau berdasarkan pendapat yang pertama, maka dia wajib, bolehnya tayamum itu wajib atau diperbolehkan saat waktu sholat sudah masuk. Kalau sebelum waktu sholat maka tidak boleh, ya, karena dianggap tidak darurat. Fala yasih at-tayammum lis-shalah qabla dukhuli waqtiha, li'anna at-tayammum taharatun darurah wala darurah ila at-tayammum qabla dukhuli waqtis shalah, ya. Maka menurut pendapat Imam Abi Suja tidak sah bertayamum untuk sholat. Misalnya kita ingin sholat ini, kita bertayamum sekarang tapi belum masuk waktu sholatnya, ya. Kenapa? Li'anna at-tayammum taharatun darurah, karena tayamum itu merupakan bersuci karena darurat, ya, bersuci untuk sesuatu yang darurat. Wala darurah ila tayammum qabla dukhuli waqtis shalah, dan tidak ada kata darurat ya kepada tayamum sebelum masuk waktu sholat. Ya, jadi kalau belum masuk waktu sholat tidak bisa dikatakan darurat. Ya. Hadza ma masya alaihi al-musannif wa huwa mabniyun ala anna tayammum mubihun la rafi'un. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Abi Suja yang berangkat dari pendapat beliau yang mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah mubihun. Tayamum itu mubih, ya, pembolehan, la rafi', bukan pengangkatan bagi hadas, ya. Wa 'alal qawli bi anna tayammum rafi'un la mubih yasihu tayammum lis-shalah qabla dukhuli waqtiha. Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua yang mengatakan tayamum itu bisa mengangkat hadas, bukan hanya sekedar pembolehan, maka menurut mereka yasih at-tayammum lis-shalah qabla dukhuli waqtiha. Maka sah bertayamum untuk sholat walaupun belum masuk waktu sholat itu tadi. Limadha? Li'annahu idza jaza al-wudu' bil ma' qabla dukhulil waqti fakadza yajuzu fit tayammum. Karena kata mereka, kalau wudu diperbolehkan, wudu dengan air diperbolehkan sebelum waktu sholat, maka begitu juga diperbolehkan untuk hal tayamum ini tadi. Li'anna tayammum badal an taharatil ma', karena tayamum merupakan ganti dari bersuci dengan air. Wal badal lahu hukmul mubdal minhu, dan badal itu memiliki hukum yang sama seperti yang digantikan.
Pendapat itu syarat kedua ya. Jadi syarat kedua ini tadi terjadi perbedaan pendapat, hasil dari perbedaan pendapat terhadap pandangan tentang asal tayamum itu sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, wasalis talabul ma. Yang ketiga, ada usaha mencari air sebelumnya. Berarti harus ada usaha dulu, talabul ma. Mencari dulu air. Tidak bisa tanpa belum mencari, belum ada usaha untuk mencarinya, kita katakan sudah tidak ada air ini, begitu kan? Nah, itu tidak bisa, harus ada dulu usaha. Liqaulihi ta'ala, falam tajidu ma'an. Dan kalian tidak mendapatkan air. Fa'amaranallah bitayamum inda adami wujudil ma'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertayamum ketika tidak ada air. Wala yu'lam adamu wujudihi illa ba'da talabihi wal bahthu anhu. Ya, dan tidaklah bisa dikatakan ada atau tidaknya air sebelum kita mencarinya. Ya, jadi disyaratkan dulu harus kita mencari. Ya, mencari tentunya dengan sesuai kemampuan kita. Ya. Kalau sudah memang tidak nampak lagi usaha untuk mencari itu tidak ada jalannya, maka barulah ketika itu kita bertayamum. Nah, ini syarat ketiga. Jadi tidak boleh juga terlalu bermudah-mudahan ya. Kalau memang memungkinkan untuk mendapatkan air, mencari air, maka cari dulu. Kalau sudah tidak ada, sudah kita cari juga tidak dapat, barulah bertayamum. Yang keempat, warabi' ta'adzuru isti'malihi ay alma. Ya, atau airnya ada, tapi tidak mungkin untuk menggunakan air dikarenakan beberapa hal. Misalnya bi an yakhafa min isti'malil ma' dhihabu nafsihi au manfaati adwin au ta'akhkhuri syifa minal marad. Ya, misalnya seseorang khawatir kalau dia menggunakan air maka bisa menyebabkan bahaya bagi jiwanya, ya kehilangan jiwanya atau merusak anggota tubuhnya. Misalnya ada beberapa orang yang dalam keadaan tertentu alergi terhadap air, tidak bisa kalau terkena air bisa rusak. Misalnya bekas luka, ya tak boleh kena air. Au ta'akhkhuri syifa minal marad, atau kalau menggunakan air menyebabkan lambat sembuh dari sebuah penyakit. Ya. Ya. Wa yadkhul fi ta'adzur isti'malil ma law kana bi qurbihi ma wa khafa law qasada al ma ala nafsihi min udwin aw khafa ala malihi min sariqin min aduwin ya min aduwin aw khafa ala malihi min sariqin. Nah, termasuk juga ada dikategorikan tidak sanggup untuk menggunakan air, tidak mampu untuk menggunakan air, ma law kana bi qurbihi ma, misalkan dia dekat dengan air, ya tidak terlalu jauh, misalnya mungkin dia untuk mengambil air tersebut. Wa khafa law qasadal ma ala nafsihi. Namun kalau dia datang ke tempat pengambilan air tadi, dia khawatir terhadap dirinya. Ya, mungkin banyak hal lah, entah itu karena ada binatang buas, misalnya dia mau keluar rumah, tak mungkin karena mungkin ada binatang buas di luar rumahnya atau dekat tempat sumber air itu misalnya. Aw khafa ala malihi min sarikin, atau kalau dia pergi, dia meninggalkan hartanya di tempat tinggal dia, di rumahnya misalnya, dia khawatir akan diambil orang, dicuri oleh orang, ya. Dan kekhawatiran ini tentunya haruslah terukur, ya. Tidak bisa hanya sekedar perasaan saja sebetulnya. Harus ada ukuran-ukuran. Kalau dalam kondisi aman, kondisi tidak ada masalah, jadi alasannya khawatir kan itu tidak masuk. Tentunya ada indikator-indikator tertentu yang memungkinkan kita katakan khawatir kalau memang kita tinggalkan harta kita akan diambil orang. Kuat kemungkinan untuk ke situ. Nah, ini yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini juga boleh seseorang bertayamum. Alasannya apa? Ta'adzur isti'malil ma. Dia tidak mampu menggunakan air walaupun airnya ada. Ya, ini yang keempat. Kemudian ada lanjutan yang keempat ini, wa iwazuhu ba'da talab wal murad ihtiyajuhu ila al-ma' ba'da wujudihi li atshihi aw li syurbi dabbatihi
walau kanat hajatuhu ilal ma' fil mustaqbal. Nah, termasuk juga dikatakan tak bisa menggunakan air adalah dia sudah dapat air tapi karena kebutuhan dia dan airnya itu sedikit, kebutuhan dia untuk minum karena haus atau untuk minum hewan tunggangannya, ya, walaupun minum itu untuk bukan sekarang, untuk misalnya persediaan, nah maka juga tidak mengapa tidak menggunakan air tadi untuk bersuci, cukup dengan bertayamum. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap minum, ya, menjaga keselamatan diri, ya, dan menjaga keselamatan hewannya tadi itu lebih aula daripada dia bersuci dengan menggunakan air tadi. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini maka tidak mengapa seseorang bertayamum. Dan yang terakhir, wal khamis at-turab at-tahir wa lahu gubar. Fa in khalatahu jathun aw rimalun lam yajuz. Nah, ini pendapat Syekh Imam Abi Suja. Tanah yang boleh untuk digunakan untuk bertayamum itu haruslah turab yang suci, tanah yang suci, walahu gubar, dan memiliki debu. Ya, fa in khalatahu jathun aw rimalun lam yajuz. Kalau seandainya tanah tadi tercampur dengan misalnya plasteran, bekas semen misalnya gitu, atau batu-batuan, batu-batu kecil, lam yajuz, tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat Imam Abi Suja. Liqaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian darinya, minhu. Wa min litab'id, ya, min di sini adalah litab'id, wa la yakunu illa fit turab alladzi lahu ghubar yu'allaqu bil yad, ya. Hadza ma masya alaihi al muallif. Menurut muallif itu yaitu bisa mengusap wajah dan tangan dari turab tadi apabila turabnya memiliki debu. Kalau tidak memiliki debu maka tidak bisa, kata Imam Abi Suja. Wa fil mas'alah qaulun akhar, namun dalam masalah ini ada pendapat lain. Dzahaba ilahi Malik wa Abu Hanifah wa riwayatun an Ahmad, yang yang berpendapat dengannya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwa annahu la yushtarat an yakuna mutayammam bihi turaban, ya. Bahwasanya tidaklah disyaratkan alat yang digunakan untuk bertayamum tadi harus dari tanah yang berdebu. Qala Ibnu Sa'di mengatakan fas-sahih, pendapat yang benar dalam masalah ini, annahu yasihhu at-tayammumu bi kulli ma tasa'ada ala wajhil ardi min turabin lahu ghubar aw la. Yang benar dalam masalah ini bahwasanya boleh untuk bertayamum dengan dengan segala sesuatu yang muncul, yang timbul di atas muka bumi, ya, dari bagian dari tanah, lahu ghubar aw la, baik dia punya debu ataupun dia tidak punya debu, ya. Au rimal au hajar au ghairi dzalika, baik itu dia batu-batuan, ya. Rimal itu batu-batu kecil, hajar itu batu-batu yang besar, au ghairi dzalika, atau lain sebagainya. Jadi apapun yang muncul, termasuk kalau misalkan kita di dalam bangunan, meja misalnya begitu kan, lantai begitu, asalkan dia suci maka itu sudah masuk, tidak mesti harus tanah. Li'anna az-zahir min halin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tayammama fi kulli mawdhi'in adrakathu fihi as-shalah. Karena ini disandarkan, lihat dari zahir keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bertayamum di semua tempat yang beliau dapati ketika itu pada saat mau sholat. Baik itu dia tanah, ya turab, atau batu-batu kecil, atau lain sebagainya. Ya, walau ishtarata usyurita turab lanukila anhu, ya, fi'luhu. Kalau seandainya disyaratkan harus tanah berdebu saja, maka tentu ini sudah diriwayatkan dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala lazima naqlu turab lil ardi allati yu'lam annahu la yujad fiha turab. Dan kalaulah seperti itu maka wajib hukumnya membawa tanah ke tempat-tempat yang tidak ada tanahnya, ya. Dan itu kan banyak di muka bumi ini daerah-daerah yang memang tidak punya tanah.
Ya, misalnya di tempat bebatuan, kan tidak ada tanahnya di sana. Wa aidan fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Ya. Siapapun laki-laki dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adrakathu shalah, ya menemui waktu salat, falyusalli, maka hendaklah dia salat, fa indahu masjiduhu, ya. Maka baginya tempat yang dia dapati tadi merupakan masjid wa tahuratuhu, dan tempat untuknya bersuci. Zahiru umumihi fi kulli ardin. Zahir keumuman sabda beliau ini adalah semua wilayah bumi. Wal maksud at-ta'abbud lillahi ta'ala bitayammum, ya, as-sa'id at-tayyib wa taharah al-batinah. Wa laysa fi tayammum min al-maqasid al-hissiyah syai'un hatta yuqal innahu la yahsul al-maqsud bi ghairi turab. Ya, intinya dari sini adalah bahwasanya bertayamum itu tidak mesti menggunakan tanah yang berdebu, ya, tanah langsung yang berdebu. Termasuk juga semua, karena maksud tasa'ada itu adalah benda-benda yang muncul di muka bumi yang memungkinkan untuk didatangi debu. Dan juga kalau kita perhatikan hampir semua benda-benda yang ada di permukaan bumi ini, dia akan mengandung debu, ya, mengandung debu. Makanya kalau bahkan di dalam ruangan sendiri pun, di dalam ruangan yang terkunci misalnya, itu juga bisa berdebu. Meja bisa berdebu misalnya, buku-buku bahkan kalau dibiarkan lama jadi berdebu. Nah, itu yang disebut dengan tasa'ad, ya. Ada debu-debu yang nempel di atas permukaan bumi ini tadi. Wallahu taala alam. Demikian bacaan kita atau murojaah kita dalam masalah bab tayammum ini tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita cukupkan sampai di sini. Nanti pada kelanjutannya kita akan bahas tentang faraiduhu, yakni wajib-wajib dari tayammum, ya, wajib-wajib dari tayammum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.